selalu merasa dan menyadari bahwa apapun yang terjadi di atas dunia ini semuanya ditetapkan oleh Allah Rabbul Izzati. Karenanya hadir di sini dihadirkan oleh hadir kemari dihadirkan oleh tidak hadir juga tidak dihadirkan oleh yakinlah tidak akan sia-sia Allah menakdirkan. Jangankan untuk ngajak orang, wahai saudaraku, ngajak diri sendiri aja kita susah, betul? Jangankan ngajak orang buat kebaikan, buat ngaji, buat manakiban, buat silaturahim, kadang seringkali ngajak diri sendiri juga kagak bisa. Karenanya kita patut dan wajib bersyukur bahwa sesungguhnya semua ini sudah ditata oleh Allah. Kita hanya tinggal menjalani. Apabila ada kebaikan di dalam takdirnya, di dalam kehidupan ini, kita menjadi orang yang baik, bisa ngaji, bisa manaki, bisa sholat, bisa ibadah dengan baik. Jangan sombong, jangan besar kepala, karena itu semua karunia-Nya Allah. Kalau ada orang berbuat maksiat, berbuat kagak benar, berbuat mungkarat, jangan dihina. Jangan juga merasa lebih baik dari dia, karena mereka juga ada dalam ketetapannya Allah. Alhamdulillah. Jadi hidup itu nikmat, hidup itu menjadi indah. Kalau kita baca suratul Fatihah, nah ini penting kita baca setiap hari 17 kali minimal, betul ya? Itu kalau sholatnya pas 5 waktu. Kadang-kadang kan subuh kesiangan, ya, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, habis sudah terus bangun dah. Nah ini yang 17 kali, 17 rakaat 5 waktu dikerjakan. Coba kita lihat dari suratul Fatihah, ini ada dialog antara Khalik wal makhluk. Saya ambil yang poinnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini penting, coba digali. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menghamba. Bukan beribadah, menghamba. Artinya bagaimana seorang hamba? Seorang hamba nggak punya kuasa apa-apa. Dia tidak bisa melakukan akad nikah, dia tidak melakukan akad jual beli, dia tidak bisa melakukan apapun karena ada di dalam kuasanya majikan atau tuannya. Makanya pantas Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad merasa bangga ketika dijadikan seorang hamba. Kata beliau dalam diwannya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftikari ana abdun sara fakhri dimna fakri wattirari. Ya Rab, saya menjadi hambamu adalah kebanggaan. Jadi hamba Allah itu kebanggaan, karena boleh jadi saya dan sampai dijadikan cacing misalnya, betul gak? Siapa kuasa untuk menolak itu? Dijadikan ayam bangkok lagi diadu mulu, habis dimandiin, ya, dicolok-colok mulutnya. Saya lagi liatin tuh ayam nasibnya, ya salam. Alhamdulillah kita nggak dijadiin ayam bangkok, betul nggak? Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong orang semua ini. Hah? Orang semua ya? Dikali ada orang aring di sini yang di dalam botol. Jadi kembali kepada Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad tadi, ana abdul sara fakhri. Kenapa menjadi hamba itu adalah kebanggaan? Dimna fakri wattirari. Karena dialah yang menjamin segala kesusahan kita, segala permasalahan kita dijamin oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau begini mah semangat banget, ya Allah. Kira pulang masalah utang, buyang lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Iyyaka na'budu, tafsirnya ay la na'budu ahadan siwaka. Tidak ada satupun yang kami sembah kecuali Engkau ya Allah. Kita tidak menyembah kepada Allah, tapi karena kita menyembah kepada pekerjaan kita. Kita tidak mensekutukan Allah, tapi kita mensekutukan dengan ngojek kita.
Gua kalau kagak ngojek ada duit ini lah. Ada yang begitu? Banyak semua Roman. Kian saya kalau misalnya kagak kerja, kagak bisa ngasih rezeki sama keluarga. Ada yang begitu? Tandanya engkau benar tidak mensekutukan secara langsung, tapi kau sedang menyekutukan Allah kepada selain Allah. Mana iyyaka na'budunya? Dilanjutkan wa iyyaka nasta'in. Aibika nasta'inu ala ibadatik. Dengan sebab pertolonganmu ya Allah, kami bisa ibadah. Datang kemari ditolong oleh Allah, betul? Ada yang tinggal nangkring doang, betul? Ada yang kagak punya duit, betul? Kadang yang jauh sampai, yang dekat kagak sampai, betul? Pantas itu cuma karena pertolongannya Allah. Jadi jangan kecil hati. Aibika nasta'inu ala ibadatik. Fala haula fala quwata ala ta'at illa bitaufikika. Enggak ada satupun kekuatan kita untuk menjalankan ketaatan kecuali bimbingannya Allah, kecuali pertolongannya Allah. Wala haula 'anil ma'siyah illa bi'ismatika. Dan tidak ada kemampuan kita untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan maksiat, kecuali dilindungi, dimaksumkan oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai sini paham? Paham. Sampai sini paham? Udah paham-pahamin aja ya. Allah yang ngasih pemahaman, saya cuma menyampaikan, saya juga belum tentu mengamalkan, betul ya? Yang penting disampaikan, hasil tidaknya urusan, dipahami atau tidak urusan, diamalkan atau tidak urusan. Tapi kalau mau diamalkan, bagus sekali. Hidup zaman mana ini? Hidup. Luar biasa. Lembek. Jamaah yang saya banggakan, yang saya cintai, kembali kepada wa iyyaka nasta'in. Pahamilah oleh diri kita, diri kami, diri aku dan engkau, sungguh kita tidak punya daya dan upaya apa-apa. Banyak harapan-harapan yang kita gantungkan kepada apapun ternyata tidak menjadi kenyataan, betul? Punya usaha yang kita gadang-gadang, kalau saya jalankan usaha ini akan maju jaya barokah, duit melimpah, betul? Hasilnya zong, kagak ada, bahkan punya utang. Kita gadang-gadang dari usaha sawah kah, dari usaha bisnis kah, dari usaha janji orang kah, kadang yang kita gantungkan harapan kepada mereka zong, tidak menjadi kenyataan. Lalu berapa lama engkau harus sadar bahwa sesungguhnya ketika kau menggantungkan apapun kepada selain dia, kau akan kecewa. Betul? Betul? Banyak yang kecewa nggak di sini? Coba yang kecewa menunjuk tangan. Wah banyak berarti udah. Orang kalau udah kecewa kenapa? Karena ekspektasinya. Waduh, ekspektasi apaan tuh ekspektasi? Harapan atau hayalannya atau keinginan yang ada di benaknya tidak berwujud dalam kenyataan itu, maka orang itu jadi kecewa. Betul nggak? Pengen nikah sama si fulana misalnya, dilihat dari mukanya cantik, dari bodinya bohai. Aduhai. Pertama kali kenal cium tangan bolak-balik, betul? Betul. Kita kata gini nurut ya. Dibilang begitu, iya. Dibilang begitu, begitu nikah, ngelawan. Kecewa nggak? Kecewa. Kita lihat orangnya biasa-biasa saja, ya. Wajahnya sih tidak menawan, badannya juga tidak tidak bohong. Tapi ternyata pandangan mata kita sering menipu. Justru dia yang paling soleh. Jadi bukan ukuran penampilan. Betul ya, betul? Tuh dia pengalaman itu. Ini saya punya kawan dari Papua, jauh itu Papua. Tadinya dia putih, ini kejemur mulut. Bisa aja. Ini mu'alaf. Namanya Muhammad Yusuf. Sesuai dengan namanya, tampan rupawan. Tepuk tangan satu dia. Tapi sayang ditinggal kabur sama bininya. Itulah bagian takdirnya Allah, bagian ketetapannya Allah.
Kalau kita sadari, renungkan, resapi, nyata ternyata kita la haula wala quwata illa billah, gak punya daya. Tadi saya ngobrol-ngobrol, datang Bu Ila. Ada Bu Ila di sini. Cerita rumahnya kemalingan, ya salah. Begitu cerita, alhamdulillah bandanya masih utuh, alhamdulillah. Kagak ada yang hilang, alhamdulillah. Siapa yang menjaga? Semuanya adalah Allah. Jangankan yang begitu tertidur lelap, orang yang melek aja kadang dijambret, betul nggak? Betul nggak? Sering kan kejadian orang lagi main HP, telepon-teleponan, video call begini. Enggak tahu jadi motor lewat, hilang mah HP-nya tuh. Karena apa? Itulah maunya atau ketetapannya Allah. Jadi nggak usah bingung, nggak usah kecil hati. Anda bisa kunci rumahmu, kamar dikunci, lemari dikunci, ya. Lacinya dulu dikunci, lacinya dikunci. Isinya apa itu laci? Begitu laci dikunci, pintunya lemari dikunci lagi, betul? Pintu lemari dikunci, kamarnya dikunci lagi, betul? Kamar dikunci, ruang tamunya dikunci, sampai rumah induknya dikunci, gerbangnya juga di. Tapi kalau emang takdirnya kecolongan, tetap juga kecuri. Betul nggak? Nah, ayo kita sama-sama berenung. Semuanya ini minallah ilallah, dari Allah kembali kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jamaah yang saya banggakan, yang saya cintai, alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah. Walaupun ada di tempat ini, barangkali di sini ada yang banyak punya masalah. Banyak nggak punya masalah? Banyak. Ada yang punya masalah utang? Banyak. Sama banyak ngomong. Nah, kita fair-fairan aja. Emang apa? Emang ketika kita fair-fairan menjatuhkan derajat? Tidak. Hidup itu apa adanya, kalau kata Bang Musur tadi. Kata saya, ngapain itu hidup apa adanya, emang segitu adanya. Kita mau waru aja dah, katanya. Kata dia ini, pakaian yang ada, ya emang lu pakaiannya kagak ada, itu doang. Atau kita punya duit yang ada aja terima, emang gak punya duit ya apa, ada apanya itu saja kita syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan cari mikir-mikir yang kagak-kagak, betul? Mikirin duit, nanti gua dapat duit miliaran, mimpi ya. Gua pengen usaha ini tuh terdapat sekian dan sekian, mimpi, betul ya? Coba kita nikmati. Saya kemarin cerita sama jamaah, Mas Anton yang kemarin kita ngadakan manakib. Ada masalah apa antara kopi dengan sebatang rokok? Bengong dia, saya tanya begitu. Apa jawab saya? Tidak pernah ada masalah antara kopi dengan sebatang rokok. Tapi menjadi masalah ketika kau nanya, gorengannya mana ini? Nah ini. Ini masalah. Betul nggak? Betul. Nah, nggak ada masalah kita kumpul di sini, nggak ada apa ya, cuma air bening dong, kayak mujair ini ya. Tapi kalau kita nanya ini mana kue-kuenya, itu jadi masalah. Jadi kagak syukur kepada Allah. Hidup Jamnah Manakib. Emang luar biasa. Luar biasa apa aja? Utangnya kali. Pokoknya luar biasa yakinnya, betul. Luar biasa istiqomahnya, betul. Luar biasa dermawannya. Amin ya Rabbal. Amin Allahumma. Jamaah, saya kemarin manakiban di tempatnya Mas Anton. Saya melihat di situ ada hal yang penting yang saya sampaikan ke hadapan jamaah di sana. Barangkali di sini pun menjadi urgent. Jangan kau lupakan yang namanya sambungan apa? Sambungan wasilah, jangan kau lupakan. Man nasyal adab hurrimal usul. Man barang siapa nasyal adab, melupakan tata krama, melupakan adabnya, mustahil, haram dia mencapai kepada tujuan. Makanya kita kalau punya guru, saudaraku, jangan kau cuma manfaatkan gurumu di sana dan di sini. Ketika dia membutuhkannya kau abai begitu saja, kau tandanya tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Nauzubillah min. Nauzubillah min.
Makanya saya ingatkan kepada jamaah di Tegal, di Pemalang sana, cobalah kita banggakan guru kita. Jangan sekedar ngomong, berfatwa atau melakukan kalimat-kalimat indah mutiara, tapi kau tidak melabelkan di belakangnya, ini kata guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Jadi kayaknya dia doang itu yang ngeluarin kalimat mutiara. Padahal kalau nggak bisa merangkum demikian secara umum, demikianlah yang kita dapat dari guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kan gampang begitu. Jangan dikit-dikit bawa dirinya sendiri. Merasa mampu, hiduplah engkau dengan kehidupan yang sejati. Wah, kayak apa hidup sejati? Pasrahkan dirimu hanya kepada Dia. Bagaimana kau bisa pasrah kalau tanpa bimbingan seorang guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kembali kepada pembicaraan tadi, sesungguhnya sebagaimana dikatakan Syekh Nawawi yang baru saya sampaikan, kemampuan kita ibadah, kemampuan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, murni kemampuannya Allah. Sering dikasih contoh, ada kiai pakai sorban, pakai imamah segede ban Vespa. Waduh, segede ban Vespa mana itu? Habis dia ceramah, saudara-saudaraku, kata kiai, ya, giliran diajak ngaji, susah apa sih urusin? Giliran diajak ngaji, susah. Dia giliran diajak manakib, susah. Giliran diajak sholat jamaah, susah. Giliran diajak dandutan, gampang. Kata siapa? Betul nggak? Ini kiai ngomong begitu, kata siapa? Kiainya turun dari mobil datang jablay, misalnya. Ya, ada WTS PSK, kata kiai, kata WTS PSK, ya udah buat kiai, saya minta barokahnya aja gratis. Nah, gimana itu Bang Amir? Buat kiai ini kata WTS, kata donggot ya. Lembut gratis, minta barokahnya kiai, hajar terus emang apa? Jangan kasih kendor. Apa kira-kira kata kiai? Kurang ajar. Lu nggak ngeliat sorban gua segede 7 meter ini, bannya apa namanya, imamahnya gede ban Vespa, ini gua kiai, masa ditawarin serabi begitu? Mau gak kira-kira kiai? Mau. Tanda mau. Ali bisa aja tuh kira banget rumahnya lo ya. Jelas lah. Nah jadi sama saja, orang diajak kebaikan kah, orang diajak keburukan kah, sama-sama sama-sama susah. Emang apa kira-kira? Suka. Berarti bukan gua doang yang budak ini. Orang diajak kebaikan, orang diajak keburukan, sama-sama susah. Sama-sama susah. Karena sama-sama susah, jangan ngaku bisa ngajak itu penting. Mentang-mentang orang kumpul jamaah banyak, gara-gara gua nih ahli pidato. Bukan, itu semua didatangkan oleh Allah. Saya bilang jangankan ngajak satu orang luar, ngajak diri sendiri juga susah. Bisa nggak kita kadang-kadang di tengah malam pengen banget tahajud ya, akhirnya narik selimut, susah nggak? Susah. Jangankan ngajak orang, ngajak diri sendiri juga susah. Katanya fasta'id billah, bermohonlah kamu kepada Allah, kemudian mintalah pertolongan Allah. Karena sesungguhnya itu ada dalam ketetapan dan perbuatannya, pertolongannya Allah. Alhamdulillah. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini dipahami. Kalau kita bisa memahami ini, kita enak hidup. Orang mau lagu apa kek, mau datang, mau datang, EGP, bodo amat ya. Bodo amat. Yang penting kita udah ngajak, betul. Kita udah ngajak, udah ngasih tahu nih pendopo kagak ada pintunya, kagak dikunci. 24 jam menungging di sini juga nggak apa-apa. Ya, yang penting kita sudah
bukain. Masalah iya atau tidak, biar jadi saksi di yaumil kiamah bahwa aku dan engkau hadir ke tempat ini, datang ke tempat ini, buktinya kita sama-sama menjadi antum syuhada Allah fil ardi. Engkaulah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Makanya kalau jadi saksi itu jangan cuma sekedar yang jelek mulu, betul ya? Giliran main reming ikut kita, ya jadi saksi kita. Giliran ngaji kagak kelihatan, siapa yang mau nyaksiin? Ayo kalau kita semangat berbuat maksiat, begitu hebat kita ngeluarin duit banyak. Sama contoh imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana dia? Begitu galaknya, begitu jahatnya, begitu membencinya, bahkan ingin membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau sudah beriman, paling depan, siapa yang pengen suaminya jadi janda, istrinya jadi janda, begitu dia ngomong nih Sayyidina Umar. Siapa yang pengen anaknya jadi yatim, siapa yang pengen suami istrinya jadi janda, tungguin saya di depan, saya mau hijrah, kata Sayyidina Umar. Siapa yang berani macam-macam dengan kanjeng Nabi, langkahi dulu mayat saya, kata Sayyidina Umar. Begitu juga kalau kita udah ada di jalan yang alhamdulillah bagus tuh, kalau dulu kita semangat melakukan yang tidak baik, cobalah demikian juga kita imbangi semangat juga dalam kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lupa yang namanya wasilah. Yang namanya wasilah. Ini kadang ketemu di sini, begitu ketemu di sini kabur, dia bikin acara sendiri. Ada nggak ya begitu? Terlalu. Kita tidak mempermasalahkan, tapi cari di mana keberkahannya akan dapat. Kalau kau melupakan cantelannya. Oh, saya langsung ke Abah. Kau kenal Abah dari mana? Betul nggak? Kau langsung ke Abah, kenal Abah sama siapa? Lalu bikin manakiban di luar, meninggalkan yang ada, bikin kelompok-kelompok sendiri. Orangnya juga orang sini juga lagi. Ini bikin puyeng ini. Saya nggak pernah mempermasalahkan, tapi saya cuma mengingatkan bagaimana mungkin kau akan mendapatkan keberkahan kalau kau tidak juga menjalankan yang namanya akhlakul karimah alias adab. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasihan, sungguh kasihan ya. Kita doakan ya, semoga diri kita, saya dan sampean semuanya, dan siapapun yang pernah hadir ke majelis ini, dibersihkan hatinya oleh Allah, dijadikan hatinya wusul kepada Allah, diberikan akhlaknya bagus kepada Allah dan makhluknya, dan dijadikan kita semua satu ikatan fid dunya wal akhirah, berkumpul bersama Syekh Abdul Qadir Jilani, berkumpul kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in Keenakan ngomong udah. Ya, kita mulai ya. Ini kita masih banyak. Siapa yang mau ambil, monggo silakan. Saya udah pesenin, tinggal dibawa. Bawa pulang kitab itu, masya Allah, luar biasa dah pokoknya dah. Ya, saya pernah cerita tanya menjamaah. Kamu ini pernah nggak nulis? Bu Neneng sekalian. Pernah nggak nulis asma Allah sebanyak 100.000? Nggak pernah. Di mana? Di Padang saya tanya ya. Oke lah, jangan 100.000, 50.000, nggak pernah. Terus berapa? 1.000 dah, 1.000 pernah nulis nggak nama asma Allah, asma Nabi Muhammad 1.000? Pernah nggak? Pernah nggak nulis nama Allah atau nama asma Nabi Muhammad 1.000 kali? Nggak pernah. 500 nggak pernah juga. Anda punya kitab saja taruh di rumah udah berapa ribu nama Allah, nama Rasulullah, dan saya yakin barokah. Amin ya Rabbal. Amin. Orang yang niat orang bawa kitab itu tandanya udah tanya. Orang kalau bawa kitab mau kemana? Mau ngaji. Saya gini gendong ini deh. Nih. Orang ada yang bilang saya mau ngadu ayam, kagak kira-kira. Nah, saya suka ngadu ayam soalnya ini. Ya, nih saya lagi nyangkil ayam, ayam. Nyangkil kitab, sama loh kayak buah ayam. Ini begini nih. Kalau kira-kira saya nyangkil begini dikatakan apa nih? Mau ngapain? Ngaji. Ngaji apa ngadu ayam?
Ngaji. Nah makanya yang udah punya jangan ditinggal, yang nggak punya beli. Betul ya betul. Itu insya Allah ya, saya yakin, aku yakin barokah. Saya tidak akan pernah membedakan bagaimana apa dan bagaimana engkau sebelum kita bertemu, betul? Tapi ketika kau sudah duduk di dalam tempat yang sama, di majlis yang sama, aku adalah engkau, engkau adalah aku, satu dalam jin, satu dalam jin. Rihi ala rihi, rohaka ala rihi. Rasaku adalah rasamu. Buset, serem juga ini. Rasaku adalah rasamu, rasain. Rasaku adalah rasamu, rasamu adalah rasaku. Ya. Jiwaku adalah jiwamu, jiwamu adalah jiwaku. Wahad fil mahabbah, satu dalam cinta. Main udah kayak apa udah. Hidup Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Luar biasa, luar biasa. Jadi kudu begitu. Ini saya punya, kemarin saya ditegur sama Rahabil, salah satu imam ngakunya santri saya kan, nganggap guru, tapi kelakuannya begitu, saya yang ditegur. Makanya besok-besok ya, kalau kumpul imam manakib, jamaah manakib, jangan pakai bahas apa-apa, ya, jangan cerita ini dan itu, bahas diri aja sendiri. Gak usah longok sana, longok sini, cerita sana, cerita sini. Introspeksi diri sendiri saja. Kita juga bukan orang benar, betul ya? Kita juga bukan orang Kita juga bukan orang Mereka melakukan kesalahan, itu yang tampak oleh mata kita. Kita pun melakukan kesalahan, itu tidak tampak di mata mereka, betul? Kita hanya membuat kesalahan yang berbeda, betul kan? Betul. Cuma membuat kesalahan yang berbeda. Ini lagi sekarang lagi ramai nih, toa sama gogongan anjing ya. Ya salah. Itu urusan sepele banget. Tinggal di mana kupingmu itu berasal. Kalau kupingmu dari hati, hatinya bersih, siapapun yang kedengar di situ kau tidak akan pernah gubris. Kadang toa ditaruh di kuping aja kagak datang ke masjid itu. Toanya ditaruh di kuping, kagak juga ke masjid. Karena apa? La haula illa. Jangan masalahin toanya, masalahkan hatimu yang mendengarnya. Kalau hatinya sudah apapun ya, saya mau ingatkan kepada diri saya dan jamaah, panca indera kita ini tergantung hati. Hati kalau sudah senang, jangankan suara musik Rhoma Irama, kentutnya Rhoma Irama juga merdu. Kalau hatinya senang. Kalau orang sudah benci, jangankan musik, jangankan kentutnya Rhoma ya, nyanyinya juga kagak enak kalau sudah benci. Karenanya panca indera tergantung hati. Betul? Panca indera tergantung Hati. Panca indera tergantung Hati. Kalau kau cinta sama istrimu, apapun yang dia lakukan, mau ngelawan ya, mau dia kentut sembarangan, mau keteknya buluan, emang dasaran cinta, semuanya terasa Indah. Tapi kalau sudah tidak ada kecintaan, biar dia dandan kayak celepuk ya. Kalau dia dandan tuh kayak celepuk, kalau mah hatinya nggak ada cinta, umpet ngeliat lo. Ada yang begitu? Banyak mulu pada sini, gue bingung. Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan banyak-banyak kan. Kita mulai. Ini siapa lagi mau ambil kitab nih? Pegang aja dulu. Siapa yang belum pegang? Ayo mas. Pegang aja dulu. Pegang aja, itu jadi ibadah. Pegang doang ya, jangan buka. Sampai mana kemarin kita tuh? Halaman 16.